dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah duri dalam daging. Ya, seperti biasa ada 2 sesi dalam satu hari. Nah, Bapak Ibu, saudara, kalau bisa mengikuti dua-duanya supaya utuh pengertiannya. Ya. Kita baca dulu 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal 12. Ayatnya yang ke-7 dari 10 sampai 10. Saya bacakan ya, saudara. Ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Rasul Paulus berseru kepada Tuhan, berdoa. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Kalimat ini tidak dimengerti oleh orang dunia. Bagaimana mungkin jika aku lemah, maka aku kuat? Kontradiksi ya. Ada banyak paradoks di dalam kitab suci yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Makanya kita harus belajar yang utuh. Kebenaran itu utuh. Informasi itu harus kita pelajari secara utuh. Dari A sampai Z baru kita tahu gambar besarnya. The big picture-nya kita bisa lihat. Kalau utuh. Kalau sebagian pengertian kita bias. Sama dengan saudara sekalian semua. Kalau dapat info jangan satu pihak. Itu sangat bodoh orang yang mendengar satu pihak lalu percaya. Itu bodoh banget. Harus dari kiri kanan. Bandingkan dengan fakta. Sebab kebenaran sesuai dengan fakta. Jangan percaya siapapun yang bicara. Bahkan Alkitab memperingatkan. Malaikat turun dari surga sekalipun, jangan kau percaya. Sebab iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jangan percaya, di gereja pendeta ngomongnya belum tentu benar. Periksa terhadap fakta, apakah benar apa enggak. Enggak semua pendeta benar. Banyak penipu. Ya. Di luar sana banyak yang tersinggung. Latihan mental. Kalau orang masih tersinggungan, itu berhala bagi dirinya sendiri. Kalau saya bilang, kamu enggak usah tugas sekarang. Terus tersinggung, kamu berhala bagi dirimu sendiri. Kalau kita nggak dikasih tugas ya, oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Berapa kali saya mesti ulang-ulang ini? Percuma ke gereja terus tiap hari. Tiap minggu sekali lagi, tiap hari aja percuma. Apalagi cuma tiap minggu sekali. Terus merasa hidup suci lagi. Aduh, orang Kristen tuh banyak yang nggak lucu. Bukan lucu, nggak lucu. Merasa suci. Padahal pikirannya kotor, hatinya kotor. Ke gereja mau ngapain kita? Ngumpul-ngumpul begini. Mau arisan. Kita mau dengar firman yang benar dan mau berubah hidup kita. Amin. Kan begitu mestinya. Ya, Rasul Paulus ini teladan bagi kita. Ia menderita, rela menderita. Dianiaya. Kalau hari ini dibully,
difitnah, dikata-katain di YouTube. Enggak masalah. Satu orang membenci, 1000 yang mengasihi kita. Amin. Kayaknya enggak gitu deh. Kebalik. 1000 yang nyerang, 1 mengasihi kita. Tapi 1 lebih dari cukup. Kalau itu perkenanan Tuhan. Betul ya? Kita enggak bicara jumlah, kita bicara kualitas. Hidup ini enggak penting jumlah, kualitas. Makanya orang punya harta banyak percuma kalau hidupnya tidak berkualitas. Apalagi anak muda, baru kuliah udah sok-sokan sombong, merasa pinter. Padahal ilmunya itu nothing. Kecil, jangan sombong. Di atas langit ada langit. Di atas segala langit ada Tuhan. Jadi sepinter apapun orang, sekaya apapun, itu nothing. Kalau ia ditolak Tuhan. Ya. Banyak orang tidak mengerti bahwa anugerah Tuhan itu lebih besar daripada rasa sakit kita. Lebih besar daripada penderitaan yang kita alami seandainya menderita. Orang benar pasti menderita, pasti. Entah itu dimusuhi teman-temannya, bahkan dimusuhi seisi rumahnya. Seisi rumahnya enggak setuju, wah itu meskipun enggak musuhan, kuat-kuatan gitu enggak sih, diam-diam aja. Tapi dalam hati memusuhi. Tuhan bisa baca loh hati kita. Jangan berpikir bodoh. Tuhan bisa baca pikiran hati kita. Jangan menyembunyikan apa-apa. Ya, jangan saudara. Saya sering bicara jangan. Setiap kita bisa mati setiap saat. Kita harusnya takut kalau waktu yang kita miliki ini terbatas. Sebelum kita menghadap Tuhan, yuk kita beres-beres. Rumah aja setiap hari dibersihkan, dipel. Pikiran dan hati kita dibersihkan enggak setiap hari? Harus dibersihkan. Kalau enggak buat apa hidup ini? Ya. Yang dimaksud duri dalam daging Rasul Paulus ini apa sih sebetulnya? Dicatat ya Bapak Ibu ya. Duri itu bisa berupa penyakit kronis. Apapun. Mungkin kanker, mungkin ginjal, mungkin macam-macam. Itu yang pertama penyakit. Mungkin Rasul Paulus sakit kali. Kita nggak tahu. Karena nggak disebut di Alkitab. Yang kedua, kemungkinannya cacat tubuh. Karena Rasul Paulus menulis, aku menulis besar-besar kan? Berarti cacat matanya. Mungkin matanya minus atau plus. Kemungkinan besar plus lah ya. Kayak saya gini. Kalau baca udah burem. Tanda usia. Ya, itu cacat mata. Atau yang gampang deh. Apa itu? Tangannya ketekuk gak balik. Finger trigger. Ya. Iya ketekuk. Tangan saya pernah ketekuk loh yang kanan. Kekunci benar-benar. Tapi sembuh. Saya yakin sembuh. Terus yang kiri. Waduh gantian loh. Tapi yang kiri pun sembuh. Baru aja sembuhnya. Oh luar biasa loh. Dokter bilang apa? Terakhir saya ketemu dokter beberapa minggu yang lalu. Suntik aja sebentar sembuh. Saya bilang, no. Karena saya punya keyakinan sembuh. Ini sembuh total loh, saya gak berasa loh. Ini baru sadar nih saya di mimbar. Saya pikir masih dikit-dikit gitu. Ternyata enggak loh. Waduh, jangan khawatir saudara. Ya. Yang ketiga kemungkinan, itu orang-orang yang nyebelin. Duri dalam daging. Di kantor, di gereja, apalagi di rumah. Apalagi pasangan hidup. Gimana ya pasangan hidup ya? Bangun pagi ada dia lagi. Malam hari mau tidur ketemu lagi. Kan gak bisa disingkirkan. Duri dalam daging. Ya, hati-hati saudara. Kemungkinan duri dalam daging ada dalam hidup kita. Atau doa yang belum terjawab, bisa juga. Kan kemungkinan orang namanya nggak ditulis secara detail. Atau pergumulan pribadi yang bikin malu saudara. Ada nggak pergumulan pribadi saudara yang bikin malu? Aku sebenarnya nggak mau Pak. Ya gitu lagi Pak. Biasanya anak muda itu.
bicara sama saya, Pak saya itu udah tahan Pak, gak bisa. Duri dalam daging. Ya, hati-hati loh saudara. Saudara belajar dari Rasul Paulus nih. Kalau keinginan saudara tidak tercapai, Rasul Paulus berani. Biarlah aku lemah, sebab dalam kelemahanku aku kuat. Tapi lemahnya bukan lemah dosa loh ini ya. Bukan. Nanti bilang aku lemah kalau lihat perempuan. Duri dalam daging. Tampar malaikat kau dua. Alasan. Nggak boleh. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Makanya kalau cari jodoh, yang masih muda jangan salah cari jodoh. Nanti jadi duri dalam daging itu. Aku sebel Pak sama dia, tapi nasi sudah jadi bubur Pak. Udah jadi bubur, buburnya nggak enak lagi Pak. Kita nggak tahu pasti duri dalam dagingnya Rasul Paulus itu apa. Tetapi Tuhan tahu pasti duri dalam hati kita. Kalau masih ada duri. Bukan duri dalam daging, duri. Saudara ya, ada orang yang berduri. Saudara. Ibarat buah itu duren. Jadi kalau orang dekat-dekat ketusuk. Banyak orang yang hatinya berduri. Hatinya duren. Ada istilah baru ya, hatinya duren. Berhati duren. Tajam-tajam. Ngomong itu bisa bikin orang kesel. Padahal nggak ada apa-apa. Ngomong itu bisa sesuatu yang negatif terus, nggak ada apa-apa padahal. Cari penyakit dia, hidup sekali aja bukan jadi berkat. Hidup sekali aja jadi sandungan bagi banyak orang. Mengapa Tuhan izinkan duri itu dalam diri Rasul Paulus tidak dicabut oleh Tuhan? Yang pertama dicatat. Supaya Rasul Paulus, supaya kita semua tidak meninggikan diri. Tidak sombong maksudnya. Ya, itu ayat 7 tuh. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Supaya tidak sombong yang pertama. Tuhan tahu kalau kita selalu kuat dan sempurna, kita bisa jatuh. Semua kita kalau merasa sempurna, merasa tidak pernah salah, merasa benar terus, gampang jatuh. Gampang jatuh. Kalau orang menyadari dosanya, dia lebih sadar. Banyak orang itu tidak tercerahkan pikirannya, hatinya, kotor. Kalau tercerahkan itu halus dia. Bukan halus ngomongnya, bukan. Hatinya lembut, suka mengampuni, suka memaafkan, suka memberi, suka jadi berkat. Tidak ada rasa dendam di hatinya, nggak bisa sakit hati. Mestinya begitu anak Allah yang maha tinggi. Kalau hatinya bisa benci, bisa sakit hati itu anak setan itu sebenarnya. Kejam sekali Pak. Ya, emang anak Tuhan bisa begitu? Iya kan? Tuhan Yesus datang dari surga, mengosongkan diri inkarnasi jadi manusia. Supaya kita meneladani beliau. Kok manusia malah gak mau? Aneh loh ini. Saudara tahu gak? Di zamannya Konfusius, sekitar abad 1500 sebelum Masehi sampai 1600 sebelum Masehi. Itu zamannya Konfusius lahir. Ajaran Konfusius begitu bagus, moral. Tapi ada satu kalimat di sana. Kalau kebenaran itu datang, Konfusius tahu persis tuh. Ada kebenaran yang jauh lebih tinggi dari dirinya. Kalau dia datang, aku ikut dia, kata Konfusius. Baca itu yang lengkap. Ya. Ada satu tokoh lagi, tokohnya Taoisme. Lao Tzu. Lao Tzu itu senior banget. Lebih senior dari Konfusius. Dia sangat bijak. Dia menulis sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh banyak orang. Tao. Apa itu Tao? Tidak kelihatan, tapi ada. Orang bingung kan, ini apa maksudnya? Yang ada diciptakan oleh yang tidak kelihatan. Ada 3. Wah, gitu-gitu. Kalau orang kita sekarang kita mengerti, itu pasti yang dimaksud Tuhan. Gak mungkin yang dimaksud siapa? Setan.
Sebab di dunia ini pribadi yang kita kenal, ada Bapa di surga, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus dalam diri kita, ada malaikat, ada iblis atau setan, ada roh-roh lain, roh-roh jahat. Gak ada yang lain. Selain itu gak ada. Gak ada, saudara. Kalau istilahnya setiap bangsa beda, ya itu beda istilah. Tapi cuma ada itu, gak ada yang lain. Ya, jadi kalau kita sekarang belajar, harus belajar sungguh-sungguh. Sebab untuk apa kita belajar asal-asalan, gak ada gunanya sama sekali. Ya, jadi duri dalam daging Rasul Paulus dibiarkan Tuhan supaya Rasul Paulus tidak sombong. Sama seperti kita. Kita diberi persoalan, diberi kelemahan dan sebagainya, dibiarkan tuh. Supaya kita tidak sombong. Dari semalam badan saya sakit semua, saudara. Tadi pagi bangun sakit semua. Saya bicara sama istri saya, badan saya lagi sakit. Istri saya senyum-senyum aja, dinikmati aja gitu. Sesuai khotbahnya kan? Dinikmati aja. Oh iya ya. Iya. Nikmat juga sih. Iya. Makanya apa aja nikmati, bersyukur aja. Enggak apa-apa. Oh cuma sakit badan aja kok. Kan enggak masalah, iya kan? Itu yang pertama, saudara. Supaya kita tahu Tuhan, aku membutuhkan Engkau Tuhan. Ya. Supaya kita tidak lupa Tuhan. Banyak orang dibuat kaya dikit, lupa Tuhan. Norak banget. Dulu miskin dekat Tuhan. Dibikin kaya dikit, udah gak ke gereja dia. Lupa Tuhan. Saya itu geleng-geleng loh kalau perhatiin semua orang tuh. Kamu ya segitu aja udah lupa Tuhan. Kita tunggu aja nanti. Ya, sampai kamu sadar lagi. Ada orang yang lupa Tuhan setelah kaya raya. Lalu sakit, kanker luar biasa. Cari Tuhan lagi dia. Oke, gak masalah, kita doakan. Udah ya, tobat ya. Udah. Baru didoakan, sembuh. Habis sembuh lupa lagi, Pak. Lupa lagi udah menyimpang sekarang. Jadi LGBT. Oh, awas kau kesini. Ku suruh bertobat lagi kok. Saudara pikir suruh apa? Jangan negatif thinking. Maksudnya kalau kesini bertobatlah selagi mata masih membuka. Sebab kalau mata sudah tertutup, selesai. Selesai, saudara. Ya, catat duri dalam daging, satu, supaya tidak sombong. Supaya kita membutuhkan Tuhan. Ada salah satu khotbah Tuhan Yesus ketika awal mula pelayanan. Itu berbahagialah kamu. Versi berbahagia di situ dipakai kata makarios. Makarios itu artinya gini, berbahagia, diberkatilah kamu, beruntunglah kamu. Itu makanya ikutin online Bible Study. Udah saya bahas di situ. Salah satunya gini, saudara. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Itu bukan miskin ekonomi gitu, bukan. Itu sebenarnya terjemahannya lebih tepat gini. Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Itu, miskin di dalam roh. Ya, miskin di dalam roh itu gini. Aku gak punya apa-apa nih, gak bisa apa-apa Tuhan. Aku membutuhkan Engkau. Itu miskin dalam roh. Itu orang yang berbahagia. Itulah orang yang diberkati. Itulah orang yang beruntung. Jadi kata lain daripada kita diberkati itu kita beruntung. Dan kita berbahagia, saudara. Ya. Yang kedua, kenapa duri dalam daging diizinkan Tuhan? Supaya kita dekat Tuhan. Supaya kita selalu mencarinya. Supaya kita selamat, intinya gitu sebenarnya. Sebab kalau dibiarkan kaya raya, masih muda, masih nggak ngerti apa-apa, dibiarin kaya gitu, habis. Habis, saudara. Pasti habis. Anak muda itu, satu tidak berpengalaman, kedua
masih belum ada hikmatnya sama sekali. Makanya Amsal menulis bahwa hikmat itu seperti perempuan. Tapi kebalikannya, kenajisan itu seperti perempuan nakal. Dikisahkan sang hikmat anak muda berjalan di depan rumah si wanita itu, pelacur. Dirayulah si pemuda ini. Mampir dia seperti kerbau dicocok hidungnya. Ya masuk bablas. Itulah manusia yang tidak berhikmat. Siapapun manusianya. Hati-hati, kesesatan itu begitu menarik. Apalagi kalau orang pintar ngomong tuk, dibumbu-bumbuin. Waduh, gak sesuai fakta lagi. Waduh, mulut dipakai setan itu begitu. Kebenaran dipelintir-pelintir. Kebenaran harus apa adanya. Ya, harus apa adanya. Itu yang kedua, saudara. Itu di ayat 9 dikatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan terkadang tidak menjawab doa kita, saudara. Ya, seperti yang kita minta. Kenapa? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kita berdoa kan seringkali inginnya gini gitu kan. Tapi Tuhan tahu yang kita butuhkan, yang butuhkan lebih diperlukan. Enggak usah itu, biar kamu enggak sombong. Nah, yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Itu maksudnya ya. Makanya saudara, kalau kita merasa beruntung ya. Kita itu siapa sih? Saudara, kita itu siapa yang jujur? Kita itu bukan siapa-siapa. Ya, sebagian besar kita bahkan hidup dalam gelap. Ya. Sebagian besar kita hidup dalam gelap, saudara. Oleh sebab itu, kalau kita diberi duri dalam daging, diberi masalah, itu pun masih beruntung. Sebab kita dijanjikan keselamatan oleh Tuhan. Ada amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Dulu ku hidup dalam gelap, duka cita senantiasa, tapi ku rasa berarti hidupku, penderitaan sekelilingku, putus asa dalam dunia, kegelisahan terus ku rasa, tapi Tuhan panggil namaku, ku jawab ya Tuhanku. Haleluya, Dia selamatkanku, berikan terang dari gelap jalanku. Kini ku hidup bagi Kristus dalam penyertaan Roh Kudus, jadi saksinya bagi dunia, hidup jadi bermakna. Wah
buat Pak Kris Tanaya namanya. Tapi lagunya saya yang ciptakan. Sebenarnya liriknya sederhana ya, cuma dikembangkan oleh Pak Kris. Saudara, sebenarnya kalau kita menghayati hidup ini, mau ada duri dalam daging, mau tidak, kita tetap mengucap syukur. Haleluya artinya pujilah Tuhan. Teks aslinya, pujilah YHWH. Bukan pujilah Yahweh, pujilah YHWH. YHWH itu apa? Bunyinya ikuti seminar nama Tuhan. Supaya benar. Ya, nggak usah pakai ngotot-ngototan, nggak usah berantem, nggak usah. Kita cuma mau belajar. Disclaimer hanya untuk yang mau belajar. Yang nggak mau belajar silakan, terserah situ. Ya, kalau mau mengalami pencerahan, belajarlah dari firman Tuhan. Sebab pencerahan tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Puasa seumur hidup biar dapat pencerahan nggak bisa. Malah penyakitan nanti. Kalau puasanya nggak benar. Ya, nah ilustrasinya gini loh saudara. Kalau saudara punya anak kecil, lalu dia minta gini sama papanya. Pak, minta pisau dong Pak yang paling tajam. Buat apa? Buat motong apel. Dikasih nggak sama papanya? Kenapa? Bahaya. Karena belum saatnya kan? Sama. Banyak orang minta berkati aku 100 kali lipat Tuhan. Jangankan 100 kali lipat kok. Kok naik gaji 25% aja mau kawin lagi. Nanti jatuh dalam dosa, jangan ya. Gak usah. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Makanya kita tidak dijadikan super kaya karena tidak bakat kaya. Kalau bakat kaya kita sudah kaya sekarang. Ya, tapi suatu hari kalau kita sudah siap, Tuhan pasti berikan. Kalau itu perlu, kalau nggak perlu juga nggak diberi Tuhan. Buat apa? Nanti malah sombong. Kan gitu kan? Banyak orang itu nggak belajar secara utuh Alkitab. Kalau berdoa dalam nama Yesus pasti dikasih Tuhan. Kok nggak baca Alkitab itu berarti? Emangnya Tuhan bisa dipermainkan? Dibaca Yakobus pasal 4. Saudara catat baik-baik nih. Nanti kasih tahu orang. Ya. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Ini fakta loh saudara. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Lalu kamu iri hati. Tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 3. Atau kamu berdoa juga sih. Tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Rupanya ada orang yang doanya salah. Ya. Ada orang ngotot sama saya, doa kok ada yang salah. Ya, saya cuma ngomong-ngomong, kamu baca Alkitab gak? Belum sih. Belum ngotot. Banyak orang begitu tuh. Ya. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Makanya gak dikasih Tuhan. Anak kecil minta pisau sama orang tuanya, dikasih pedang aja sekalian. Itu orang tua jahat namanya. Orang tua gak kasih pasti. Gak usah nak, sini apelnya aku potongin buat kamu. Ya kan? Itu. Kalau saudara punya duri dalam daging, jangan dipermasalahkan saudara. Yang penting kita pandang Tuhan Yesus. Hidup kudus tak bercacat, tak bercelah. Nanti lama-lama duri dalam dagingnya, durinya makin lunak. Lama-lama hilang. Ada amin semua? Duri dalam dagingnya makin tajam. Sebab engkau makin tajam juga. Kayak mengasah itu. Kalau kita makin lunak, nanti dia melunak juga. Dia mengalami
Dari duren menjadi halus permukaannya. Gak ada kali ya duren halus ya. Ada kalau dipotong-potongin. Begitu juga Tuhan tidak selalu kasih kita sesuatu yang membahayakan. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kita dibiarkan sakit apa? Itu mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kita ditipu sama teman kita bangkrut gitu ya. Itu mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Tuhan. Kita menjadi makin berhikmat. Makin wise, bijaksana. Tapi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu nipu aku ya, tunggu. Kau lewat mana pulang ntar. Nah, itu malah membinasakan. Makanya kita dekat Tuhan saja. Sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Gitu ya. Nah, itu kalau enggak percuma saudara kita puji-puji Tuhan tapi enggak mau berubah. Yang ketiga, supaya kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita yang ada kelemahannya ini. Ketika seseorang dulunya itu kasar ngomongnya, pelit, apalagi ya, mata keranjang, apalagi ya. Ya pokoknya semualah dan lain-lain. Lalu sekarang berubah. Orang melihatnya diberkati enggak? Kelihat aja sudah diberkati. Dia bisa berubah ya. Aku pasti bisa. Nah, gitu. Jangan gini, dia pendekar apa pendeta ya? Pendeta tapi kok nipu aku ya dia ya? Oh itu, waduh. Dunia ini banyak contoh saudara. Ya. Makanya ayat 9 dikatakan, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Waktu kita lemah, Tuhan beri kekuatan. Waktu kita jatuh, Tuhan pegang dengan tangan kanannya supaya kita bangun lagi. Waktu kita berjalan dalam lembah kekelaman, gadanya dan tongkatnya akan menghibur kita. Bayangin tuh, itu lembah kematian loh. The shadow of death itu lembah kekelaman itu lembah kematian, mengerikan. Tapi pemazmur bilang, aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Waduh saudara, itu sebabnya saya sering berkatakan, jangan kita takut apapun saudara. Kalau kita masih punya duri dalam daging, jangan menyangkal yang pertama. Akui itu ada duri dalam dagingku. Ku terima Tuhan, supaya kuasamu menjadi sempurna. Supaya kuasamu muncul, bukan kesombonganku yang muncul. Harus diterima apa adanya. Duri dalam daging itu tidak bisa kita rubah, saudara, ceritanya. Makanya minta tolong Tuhan pun gak dikasih, gak apa-apa. Dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Itu duri dalam daging. Saudara pikirkan apa duri dalam daging dari hidup saudara? Jangan dilawan, gak apa-apa. Hidup bersamanya. Belajar merangkul duri. Meskipun kita sakit, gak apa-apa. Untuk Tuhan. Ya, amin ya. Maaf ya, contoh. Kalau istri gitu. Wah, sehari semalam harus berapa? Berapa? 100.000 kata? Ada suami-suami yang bilang gitu loh, istriku Pak, sehari semalam harus minimal, unlimited lagi. Itu bukan duri dalam daging tuh, itu paku dalam daging. Aduh, ini ya, kita harus menerima, ya. Doakan duri itu, biar lama-lama tidak jadi duri. Justru adanya duri itu membentuk karakter kita. Kedua, melembutkan hati kita. Ketiga, kita bisa melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup ini. Saya tahu ada banyak duri dalam daging dari banyak saudara. Entah itu pasangan hidup, entah itu anak, entah itu siapa. Ya, tapi saya mau ingatkan, ketika kita datang kepada Tuhan,
dengan cucuran air mata. Tuhan tahu kok. Dan Tuhan mau kita itu selamat. Makanya Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan kau. Dengan tangan kananku aku memegangmu. Wah, kita kalau dengar itu, terima kasih Tuhan. Makasih. Setan lewat gak penting. Tangan Tuhan yang pegang kita. Ya, saudara kalau kita ngerti itu ya, gak ada yang kita takutkan di bumi ini. Paling banter kita mati. Betul? Mati ya, semua orang pasti mati, gak usah ditakuti. Lagian mati kan nanti, atau nanti malam maksudnya. Gak usah dipikirin, kita jaga kesehatan aja. Itu udah bagian kita udah lakukan, ya udah setelah itu terjadi apapun ya gak apa-apa. Kan begitu. Lagi pula dengan bertambahnya umur kita, otomatis mulai menurun semuanya. Pasti. Gak tahu berasa gak saudara? Berasa ya? Saya juga berasa, bangun pagi, dulu seger kok saya kayak gak belum tidur ya. Apalagi hari ini bangun pagi kayak digebukin malah. Sakit semua badan saya. Aduh, tapi saya sangat terhibur loh. Kenapa? Saya punya keluarga besar di GMM nih. Amin ya. Saya senang banget punya keluarga banyak. Saya harap saudara juga merasakan yang sama. Ya, saya sedih kalau orang ada di sini tapi hatinya tidak di sini. Menderita pasti, janganlah. Kita jadi keluarga ya. Sebentar lagi kita retreat nih. Tanggal berapa ya? 26, udah hafal ya. Retreat. Berangkatnya dari gereja sini ya. Jangan ditunggu di rumah, saya tunggu dijemput. Nanti marah-marah kok saya gak dijemput gitu loh. Bayangin kalau dijemputin satu-satu. Gak nyampe kita. Ya, sekali lagi, duri dalam daging itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat janji nikah kita dulu. Sama, janji kita sama Tuhan juga sama. Tuhan, aku akan mengasihimu dalam suka dan duka, dalam sehat maupun sakit. Tuhan bicara gini, kamu akan hidup meskipun sudah mati. Amin ya. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau baptis jauh-jauh hari sudah daftar dulu. Ya. Kalau anak usianya minimal 12 tahun. Kalau sudah usia lanjut juga boleh dibaptis. Kalau yang fisiknya lemah, nggak usah diselam ya. Boleh berdiri di pinggir bisa. Tapi kalau bisa, masuk ke air lebih baik lagi. Ya, ayo kita siap-siap saudara. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Haleluya. 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 Amin. Sekali lagi saudara. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman kebenaran. Kiranya kami boleh mendapatkan rema yang luar biasa, yang mengubah setiap kami, menumbuhkan iman kami semakin dewasa, semakin sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pencerahan hari ini. Kami percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Firman sangat berkuasa, sebab Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Kami mengucap syukur untuk GMM, gereja mula-mula, gereja milik-Mu ini Tuhan. Juga kami mengucap syukur untuk seluruh tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Seluruh pelayan Tuhan yang melayani dengan tulus. Engkau berkati keluarga besarnya, turun-temurun takut akan Tuhan. Juga seluruh jemaat-Mu di tempat ini, maupun yang jauh melalui online. Terima kasih Tuhan. Sekarang layakkan tangan kami angkat untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat yang turun dari surga. Berkat jasmani, berkat rohani. Sehat dan umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, kepekaan, takut akan Tuhan. Turun atas kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap di nomor satu kan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.